Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. It's Celot, wait 1 minute. Oke, selamat datang semuanya di Manajemen Sumber Daya Manusia kontrak kuliah ya. Kita akan membahas tentang kontrak kuliah dulu hari ini. Nah, untuk pertama, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nia Kurniati Bahtiar, silahkan dipanggil Nia. Ini adalah nomor HP saya. 0813-9025-9007. Ini bisa dihubungi di WhatsApp untuk kalian kalau ingin minta izin ataupun ada hal yang ingin ditanyakan secara personal. And then this is my email. Untuk semua tugas nanti akan dikirim ke email ini nia@unima@ac.id. And then semua materi-materi saya dalam slide yang saya jelaskan itu bisa dilihat di justnia.wixsite.com/unistuff. Selain itu, nanti saya juga akan memberikan filenya di Mocha dan juga ada buku ajar yang akan membantu kalian untuk lebih mengerti di mata kuliah ini. Nah, kita lanjut aja. Berhubung ini adalah pertama kali kita bertemu, saya akan menjelaskan sedikit tentang educational background saya. Saya lulusan dari Universitas Hasanuddin Makassar, jurusan Marketing Management. And then, selain itu saya juga lulus dari STIMI Karisma Makassar, Information System Management, juga S1. Lalu di tahun 2016 saya melanjutkan sekolah di University of Birmingham, spesifikasi di Management Entrepreneurship and Innovation. That's why pada waktu kembali ke Indonesia, di sini saya juga specialize di Entrepreneurship and Innovation. And then this is a little bit about my work experience. Saya pernah menjadi teacher coordinator di Britain International English School Makassar. Lalu setelah itu saya berpindah, berusaha untuk berdiri sendiri dan mendirikan usaha saya yang namanya Gerai Mainan Edukasi di Magelang. Berpindah ke Kupang, saya mendirikan usaha lagi namanya Essential English. And then setelah dari Kupang saya pindah ke Birmingham dan bekerja menjadi fundraiser at British Heart Foundation and Macmillan in Birmingham, and then also people assistant and even assistant at PAMS People. Itu sebelum saya melanjutkan kuliah di tahun yang lulus 2017 kemarin ya. Dan kembali ke Indonesia menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, that's a little bit about me. Sekarang kita langsung masuk ke materi MSDM. Apa sih yang akan kita bahas di 7 pertemuan plus 1 UTS? Ini di pertemuan pertama kita akan membahas tentang overview manajemen sumber daya manusia. Itu akan include tujuan, tugas, struktur, integrasi MSDM terhadap keputusan strategik perusahaan and MSDM 4.0. Di pertemuan kedua minggu depan ada peran dan fungsi MSDM. Secara umum seperti apa, secara khusus seperti apa, hubungannya dengan Sustainable Competitive Management, and then peran MSDM di 4.0. And then pertemuan ketiga membahas tentang analisis pekerjaan, langkah-langkah dan hasil manfaat analisis pekerjaan. Pertemuan 4 dan 5 agak panjang materinya, makanya dibahas di 2 kali pertemuan, perencanaan dan rekrutmen SDM. And pertemuan 6-7 membahas tentang undang-undang pelatihan dan pengembangan karyawan. Kalau kita lihat di sini semua materi-materi di mata kuliah kita akan dibahas dan dikaitkan dengan MSDM 4.0. Jadi ini untuk mengikuti tren, bukan tren sih, mengikuti perkembangan zaman gitu ya. And then the reference book, I'm not sure where is the pictures for this book. Tapi kita menggunakan Human Resource Management dari Mathis and Jackson. Ini edisi 2009, tapi ada edisi terbarunya lagi. Ada Human Research Management dari Anthony 2010, and then New Performance Management 2017, dan saya menggunakan artikel baik nasional dan international journal. Nah, ini adalah reference book, jadi materi-materi kita diambilnya dari buku-buku ini dan juga artikel ini. Tapi selain itu, untuk membantu mahasiswa untuk lebih mengerti, apalagi kita online ya, jadi biasanya penyampaian materi tidak semaksimal kalau kita bertemu langsung. Mata kuliah ini dilengkapi dengan buku ajar. Ini adalah buku ajar yang saya tulis setahunan yang lalu kalau nggak salah. Ini kalian bisa mendapat semua materi yang dijelaskan di sini secara tertulis, jadi lebih lengkap penjelasannya, dilengkapi dengan artikel-artikel studi kasus yang akan kita pakai, juga dengan tugas-tugas. Jadi sudah lengkap ada di sini semuanya. Nah, next we talk about rules to success.
Kalian tidak wajib memiliki buku ajar tersebut. Silahkan kalau berminat bisa menghubungi saya. Nanti saya akan koordinasi ke komting masing-masing bagaimana cara pemesanan bukunya. Tidak wajib, tapi kalau kalian mau, yang wajib itu sebenarnya ngeprint materinya di justmia.wixsite.com/unistuff. Kalau kita bertemuannya offline, ini harusnya di print setiap hari. Jadi setiap pertemuan supaya kita bisa juga mengerti dengan materinya, tidak hanya mendengarkan atau melihat videonya saja. And then the next one, surat izin, tugas dan lainnya via email. Jadi di mata kuliah saya sebelumnya biasanya emailnya itu pakai email saya yang berbeda, tapi ini email baru tolong dicatat yang ini aja, dipakainya nia@unima.ac.id. And then kalau offline seharusnya ada break time, ada waktu istirahat 10 menit di antara 3 jam, 2,5 jam kita diskusi. Itu untuk kayak refresh your mind. And also ada e-learning session, what we do, ada project. Saya akan menjelaskan project apa yang akan kita lakukan. Ada video discussion and ada case study. Itu yang akan kita lakukan selama 7 pertemuan ini. And then no remedial guys for any reasons. Jadi tidak ada remedial dengan alasan apapun. Sakit. Ini remedial ya, sorry. Jadi maksudnya adalah apabila kalian nilainya nggak bagus, contohnya dapatnya C+ atau D, itu nggak ada remedial lagi. Jadi kalian dari awal harus membuat strategi bahwa supaya kalian di akhir tidak kekurangan nilai. Maksudnya jadi setiap tugas itu harusnya dikumpulkan dengan tepat waktu sehingga semua terrecord dengan baik dan kalian tidak perlu terlalu khawatir dengan nilai. Ujian susulan hanya untuk yang sakit ya. Kalau kalian sakit dan tidak bisa datang, ada surat dokter, silahkan itu bisa ujian susulan. Tapi kalau tidak ada surat dokter atau tidak ada informasi bahwa kalian sakit atau lainnya, berarti nggak bisa ikut ujian susulan. And then diskusi 2 arah ini yang saya harapkan dari kalian, dan ini sebenarnya agak susah kalau kita offline, tapi let's try our best ya. And then apa yang akan kita lakukan di kelas itu akan ada materi dari saya, setelah itu diskusi, harusnya ada break di situ. And then kalian akan dengar lagi materi dari saya dan akan ada diskusi lagi. Nah, oke, next saya akan cepat aja marking. Apa sih komponen nilai dari mata kuliah MSDM ini? Pertama ada group work, ini setiap pertemuan ada. What is the bahasa? Kerja kelompok, sorry ya. Diskusi yang kalian lakukan per kelompok itu akan ada hasilnya dan akan ada presentasinya. Ada group homework adalah tugas yang akan kalian lakukan di rumah. And then ada project, setelah ini saya jelaskan, itu 30%. Mid test atau UTS 20%. And then the last one is subjective marking. Subjective marking ini berlaku jika kalian itu sebenarnya aktif dalam kelas, berperilaku yang sangat sopan, terus menghargai orang lain. Tapi ternyata pas kita perhitungan nilai kalian kurang dikit lagi untuk dapat nilai yang lebih bagus, itu karena ada subjective marking, nilai kalian bisa dinaikkan. And then, what is the difference between group work and group homework in the marking di sini ya? Ada perbedaan antara group work dan group sorry for this. I forgot. Ada perbedaan antara group work dan group homework. Group work itu adalah tugas yang dilakukan di dalam kelas selama perkuliahan berlangsung. Jadi antara 2,5 jam kita di kelas, dapat berupa small group discussion, bisa role play, simulation, atau problem solving. Ini sangat bagus dilakukan apabila kita sedang offline. Karena kalau offline itu akan banyak games yang kalian lakukan, ada banyak simulasi, ada banyak hal-hal yang sangat menyenangkan yang bisa dilakukan bersama. Sayangnya kita masih online, saya harap semuanya masih sabar. Dan berharap kita bisa bertemu di mata kuliah yang lain yang offline ya, because it will be so fun. And then, group homework adalah tugas rumah yang dikerjakan secara berkelompok. Itu biasanya menjawab studi kasus atau pertanyaan esai dalam buku ajar. Jadi, di halaman terakhir setiap bab buku ajar itu ada pertanyaan yang akan menjadi group homework kalian. And then you have to send the email to my email dengan subjek seperti ini. Hati-hati, perhatikan subjeknya. Banyak sekali mahasiswa yang komplain kenapa nilainya tidak masuk. Itu karena mereka tidak menuliskan subjek dengan benar. Sorry.
karena saya mendapatkan banyak sekali email dari banyak kelas setiap harinya. Jadi apabila kalian tidak memenuhi membuat subjek email yang benar, biasanya pada saat saya search itu email kalian tidak masuk gitu kan, karena saya searchnya MSDM HW1 underscore kelas underscore like that. Kalau subjek kalian bukan seperti ini, berarti kalian tidak bisa saya search emailnya. Next, dikumpulkan H-2 perkuliahan untuk minggu selanjutnya. And then, the last information about kontrak kuliah adalah group project. Jadi ini menempati presentasi paling tinggi ya di mata kuliah ini adalah 30%. Ini dikumpulkan sebelum mid. Apa sih group project kalian? Itu adalah kalian harus membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Terserah kalian siapa aja, it's up to you. And then the second one, kalian membuat poster, explainer poster yang bertema menuju MSDM 4.0. And then isi poster berupa gambar dan penjelasan, nanti setelah ini saya jelaskan posternya seperti apa. Dikumpulkan dalam bentuk hard copy and soft copy saat UTS. And then subjek emailnya adalah MSDM project underscore class underscore nama anggota. I'm so sorry if I'm too fast. You can like reply this YouTube if you don't really understand what I'm saying, because karena penjelasan saya terlalu cepat, mohon maaf. Ini adalah contoh poster yang bisa kalian pilih. Jadi saya memperlihatkan contoh-contoh poster yang bisa kalian buat. Jadi kalian bisa pilih salah satunya. Yang pasti temanya 1 menuju MSDM 4.0. Contoh poster pertama yang bisa dilakukan adalah roadmap. Roadmap itu seperti ini. Jadi startnya di mana, apa aja yang akan dilalui, step-step apa yang harus dilakukan sampai kalian mencapai ke finalnya. I'm not sure where is the final here. Maybe this one ya. Kebalik dong. Oh iya ya benar. Jadi startnya di mana, apa tahap-tahap yang akan dilalui, hambatan-hambatan apa yang akan dilalui sampai akhirnya kalian menuju tujuan yang kalian ingin capai. Explainer seperti ini bentuknya, jadi banyak data yang kalian sampaikan di situ, bagaimana caranya untuk mencapai MSDM 4.0 ya. Ini adalah explainer. Atau kalian mau membuat poster cause and effect. Cause and effect menuju manajemen sumber daya manusia 4.0. Cause-nya apa yang menyebabkan, dan efeknya apa ya, itu adalah cause and effect. And then step by step 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bisa juga menuju MSDM 4.0. Apa aja tahap-tahap yang harus dilakukan, ini bisa melakukan step by step. Or this one is quite complicated, it's up to you if you want to just example. And then ini adalah markingnya. Ini marking MSDM saya kelas kapan ini, udah beberapa semester yang lalu kayaknya. Jadi grup homework, ini adalah grup work di dalam kelas, terus ada project, ada UAS, total nilainya, dan ini adalah skor akhir yang kalian lakukan, gitu ya. Jadi nilai dari saya akan digabungkan dengan nilai dari Pak Mulato, nantinya akan menjadi satu kesatuan nilai untuk kalian. I think that's the last. Yes, that's the last for kontrak kuliah. Sekali lagi mohon maaf kalau terlalu cepat penjelasannya, nanti kalian bisa nonton lagi, ataupun kalian bisa tanya ke saya pada saat kita sesi Zoom. Terima kasih semua. Sekali lagi selamat datang di mata kuliah manajemen sumber daya manusia di tahun 2021. Mohon maaf sekali kita belum bisa tatap muka secara langsung, and then I hope we can meet directly in front of face by face di mata kuliah yang lainnya ya. Terima kasih, kita akan lanjut di Zoom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.